Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku seiman, sahabat Rockpi 13 official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, sanak saudara kita, guru-guru kita, serta orang-orang yang baik kepada kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang begitu besar dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Niat yang kedua, kita niatkan untuk dua orang tua kita, sanak saudara kita, serta guru-guru kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, serta diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Niat yang ketiga, kita niatkan untuk diri kita masing-masing. Kita punya urusan, baik problematika, problem dunia, problem akhirat, apapun urusannya, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah untuk kami dan urusan kami di dunia dan akhirat kami. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa salahi sani zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Walikulli niyatin sholihah tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya kan. Sahabat Rockpi 13 official, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, momen malam Ramadan pada saat ini tidak ada tamu lagi yang datang, karena memang tidak ada yang kami undang. Yang kemarin-kemarin pun kami tidak mengundang. Mereka datang sendiri dan mereka ingin banyak cerita kepada kita bersama dan ingin ada jawaban sedikit banyaknya yang mudah-mudahan menjadikan manfaat segmen-segmen yang kemarin. Dan pada saat ini, walaupun tamunya tidak ada, namun ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan oleh sahabat kita Rade Nyoko Nugroho, yang mana beliau adalah seorang yang bertanggung jawab besar dari studio Rockpi 13 official ini. Beliau bosnya. Saya mah cuma buat tukang ngomong doang katanya. Namun ada beberapa pertanyaan yang masuk, insya Allah nanti akan disampaikan dan akan diuraikan pada malam ini oleh saudara kita Rade Nyoko Nugroho. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai untuk pertanyaannya. Izinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Bagaimana caranya mempertahankan istiqomah? Kalau kita melihat dari kaidah al-istiqomah, khairu min alfi karamah. Istiqomah itu menempatkan 1000 karamah. Orang-orang yang punya keramat zaman dulunya
itu melalui proses yang panjang. Bukan proses yang sebentar atau instan, apalagi beli. Tidak. Mereka punya kesuksesan, punya kekeramatan, baik dari segi ilmunya, baik bidangnya masing-masing. Para wali, keramatnya itu dari doanya. Sekali baca langsung dikabul. Para pahlawan-pahlawan terdahulu, keramatnya nampak sampai ada peristiwa yang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Ditembak tidak mati, bisa hilang dan lain sebagainya. Namun banyak juga keramat yang dilahirkan oleh ilmu-ilmu dunia. Misalnya dia menuntut ilmu matematika sehingga dia menemukan rumus baru. Ilmu fisika, ilmu-ilmu yang urusannya urusan dunia sehingga dia sukses besar untuk memahami dunia ini. Itu keramat. Tentunya mendapatkan keramat itu melalui adanya istiqomah. Perjalanan yang panjang yang terus menerus, step by step. Kalau kita melihat syair man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti itu dapat. Pasti ia dapat. Sungguh-sungguh itu bukan perkara yang mudah. Yang hanya sekali, 2 kali, 3 kali langsung dapat. Tapi panjang prosesnya. Banyak ulama mematoki seperti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau bertapa di gunung sampai 40 hari lamanya. Begitupun di bulan suci Ramadan ini 40 hari atau 30 hari, 1 bulan penuh dia menjalankan puasa dengan baik, syar'iyan, walugotan, dengan baik dia amalkan, maka akan timbul yang namanya istiqomah. Terus bagaimana caranya mempertahankan istiqomah itu? Sebenarnya sederhana, yaitu dia asik dan senang menjalaninya dan jangan dipikirkan. Seperti orang-orang terdahulu, orang-orang tua terdahulu, para leluhur-leluhur, sampai beliau mengatakan, kalau saya kagak wirid itu seperti tidak makan. Kalau dia sudah nggak baca Quran, dia pusing. Kalau dia sudah tidak sembahyang, dia akan stres. Jadi jadikan semua amal baik itu adalah kebutuhan hidup kita. Dan kita amalkan dengan baik. Dan tidak perlu adanya pikiran. Pikiran itu dibarengi dengan berpikir. Jawabannya adalah berpikir. Pikirannya dihilangkan, maka mendatangkan berpikir. Namun berpikir tidak akan kuat kalau tidak dibarengi dengan berzikir. Itu step by step, terus menerus, dibikin jadwal, dibikin schedule. Dan itu tidak membebani dirinya. Jadi seperti itu. Dia asik menjalankan istiqomah itu. Dan jangan disebut-sebut. Jangan diriakan, jangan disumbarkan. Bahwasanya dia sedang mengamalkan ini, dia sedang belajar, rajin baca dan sebagainya. Terus mau ada orang, mau tidak ada orang, dia tetap sama. Banyakan juga kan ada orang sembahyang sendiri cepat. Ketika sembahyang berjamaah khusyuk banget. Ya Allah. Nah itu bukan bagian daripada istiqomah. Jadi istiqomah itu dia tidak perlu dilihat oleh orang. Yang dia tahu seperti ikan butuh air. Itu yang namanya istiqomah. Terus dia berenang. Terus dia mencari makan. Tanpa perlu dengarkan omongan-omongan orang lain. Selagi itu kebaikan. Jadi seperti itu. Lalu ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa cinta kasih yang sebenarnya yang tidak melahirkan kerugian satu sama lainnya? Cinta kasih. Kalau kita melihat cinta kasih itu, yang paling tepat kita harus merujuk kepada tokoh yang paling terkenal di dunia ini. Sebagai khairul anam, sebaik-baiknya manusia,
yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kasih beliau bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk keluarganya saja, bukan hanya untuk istrinya saja, tapi cinta kasih beliau untuk semesta alam ini. Beliau sangat cinta, beliau sangat baik. Walaupun yang dia baiki itu membalasnya dengan kebatilan, dia tidak peduli dengan hal itu. Yang beliau tahu adalah beliau ditugaskan untuk rahmatan lil alamin. Seperti sebuah riwayat nenek-nenek yang buta sering menggunjing baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setiap paginya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan kepada nenek-nenek tersebut. Tangannya disentuh, itu nenek-nenek ngoceh aja. Dia katakan, jangan dengerin ya wahai pemuda, itu Muhammad penyihir. Terus disuapin oleh baginda Muhammad. Kagak dilolodin. Kalau kata orang Betawi mau buatan kesel, dilolodin aja udah. Atau dikasih racun makanan. Enggak. Baginda Nabi penuh dengan cinta dikasih makan. Disuapinin, diminumin. Sampai sebuah riwayat di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada istrinya Nabi, wahai Aisyah, apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang belum saya amalkan ketika baginda Nabi Muhammad di masa hidupnya, yaitu menyuapi nenek-nenek di ujung Mekah sana, ada yang buta, disuapinilah, diulangi kembali peristiwa itu, amal bagus itu. Oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika dikasih makan, berbeda baunya, berbeda tangannya, itu nenek-nenek langsung tidak mau makan. Dipukul itu tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana orang yang biasanya memberikan saya makan? Wahai nenek-nenek, dari tadi engkau menggunjing namanya baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sesungguhnya saya ini sahabatnya. Saya mengulangi amal-amal yang soleh yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi selama ini engkau disuapini oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang engkau hina, yang engkau gunjing, yang engkau fitnah. Itu nenek-nenek duduk tersentak, bengong, nangis, dan kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Jadi cinta kasih itu ketulusan. Dia menerima sesuatu yang kurang, bukan sesuatu yang lebih. Kalau seseorang yang masih memandang atau melihat sesuatu yang lebih, itu belum murni dalam mencintai dan mengasihi. Jadi dia melihat sesuatu, dia merasakan sesuatu, dia menerima daripada sesuatu yang kurang. Apabila kekurangan sudah diterima, maka cinta kasih sejati akan lahir dalam kehidupannya. Jadi seperti itu. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ilmu kebatinan, apakah penting untuk dipelajari? Ilmu kebatinan. Ilmu batin asalnya itu sangat bagus. Yaitu ilmu tasawuf misalnya. Tasawuf asal katanya daripada sofa. Dia membersihkan batin. Dia membersihkan batin dari buruk sangka. Dia membersihkan batin dari kerusakan hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Asal ilmu batin itu sangat dianjurkan agar kita selamat dunia dan akhirat. Agar kita mampu menerima nasihat-nasihat yang baik. Kita berikan contoh. Ada orang diberikan nasihat baik atau diajak kebaikan, dia masih menolak, itu hatinya lagi rusak. Tapi kalau diajak kebaikan dia langsung segera, itu hatinya sudah bagus. Namun seiring waktu perjalanan, ilmu kebatinan ini diarahkan kepada sesuatu yang kurang bagus. Kayak contohnya pelajaran ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bagus. Dia menerima kebenaran dari hikmah itu. Dia mempelajari kebenaran. Orang yang makan hikmahnya kenyang. Orang yang haus dia minum hilang kehausannya.
Ketika dia dalam keadaan gerah, dia mandi segar. Itu hikmah. Namun sangat banyak disalahgunakan. Dilarikan kepada sesuatu yang magic atau klinik. Sehingga asal dia yang nyata menjadi gaib. Pikirannya pun menjadi gaib. Sedangkan proses gaib itu menuju yang nyata. Kenapa yang nyata menjadi gaib? Saya berikan contoh lagi. Dulu para wali-walinya Allah itu kalau nelpon para wali lainnya atau disebutnya sirul hatib, suara tanpa rupa, itu cukup dengan batinnya. Wahai Kanjeng Sunan Kalijogo, bisakah antum datang ke Padepokan Sunan Ampel? Baik, dengan bacaan bismillah, dengan izin Allah, lewat goa tembus langsung. Di era sekarang dibentuklah oleh bangsa Yahudi. Ini Yahudi cerdas. Sirul Hatib itu yang goib tadinya sekarang nyata menjadi handphone. Kita nelpon, kita dengar suaranya tanpa ada rupa. Kemudian kita ngirim duit, nggak perlu lagi tuh duit nyampe ke rumah. Kita anterin ke rumah, kita ketok pintu dan sebagainya. Cukup ketik tombol, rekeningnya apa, transfer, nyampe. Belanja apalagi sekarang ini. Nggak perlu lagi kita ke pasar capek-capek. Cukup satu jari sakti kita pencet, pesan, kirim, 2 hari 3 hari nyampe. Atau ekspres 1 hari nyampe. Nah itu sesuatu yang goib nyata. Ke arah yang nyata. Bukan yang nyata hilang begitu aja jadi goib. Nah ini salah satu kedisiplinan ilmu yang harus diperhatikan. Jadi ilmu batin itu sesungguhnya sangat penting dipelajari kalau kembali kepada asal yang murni. Tapi kalau asalnya sudah rusak, dia pengen ilmu batin mau jadi orang sakti, biar bisa nyantet misalnya, biar bisa melet misalnya, biar bisa terbang misalnya. Ilmu terbang sudah dinyatakan oleh orang-orang yang jenius. Contohnya tokoh presiden kita B.J. Habibie, dibuatkan kapal. Itu ilmu terbang. Gak usah pakai karpet Aladin lagi, udah ada alatnya. Udah ada wadahnya. Apa itu? Pesawat. Mau nyebrang laut, udah gak perlu jalan pakai kaki lagi. Dia buatin perahu. Dulu perahunya masih getek, masih digayung. Sekarang perahunya di dalamnya ada mesin, kokoh, kuat. Kita nyaman. Dan terus seperti itu perkembangan zaman. Semakin maju, yang gaib menjadi nyata. Jadi ilmu batin yang tidak terlihat menjadi nyata adalah hatinya yang rusak menjadi baik. Sikapnya yang buruk menjadi baik. Yang biasanya ria tumbuh menjadi tawadu. Yang tadinya suujon berubah menjadi husnujon. Yang tadi suka menghina berubah menjadi pujian. Itu yang disebut ilmu batin. Jadi seperti itu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan, Ustaz. Kenapa urusan dunia sangat merepotkan? Boleh dijawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dunia itu sebenarnya sudah disiapkan dan sudah diberikan oleh umat-umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kepada umatnya baginda Muhammad. Status manusia yang disebut manusia, anak Adam, Adam sendiri sudah disiapkan ilmu dunia. Kalau Nabi Adam tidak mempersiapkan dirinya, ketika beliau merantau dari sorga turun ke bumi, itu kan merantau. Modalnya Gusti Allah memberikan kepada Nabi Adam bukan wapak, bukan jimat, tapi ilmu pengetahuan. Jadi sangat keliru ketika kita malahan merosot. Bukannya maju malah turun zamannya. Nabi Adam sendiri zamannya yang paling awal di muka bumi ini.
Beliau diturunkan merantau dari sorga ke muka bumi, bekalnya adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diberikan ilmu pengetahuan. Tahun yang sudah modern ini, yang merantau malah bawa jimat, bawa ajian buat jaga-jaga diri dan lain sebagainya. Ini merosot. Ini makin turun, ketinggalan. Jadi ilmu pengetahuan yang dibawa. Jadi begitu. Ketika ilmu pengetahuan itu dipahami dengan baik, maka urusan dunia menjadi baik, menjadi mudah. Yang merepotkan itu ketika orang itu tidak tahu. Ketidaktahuan itu yang membuat dia bingung. Makanya masih banyak kesempatan waktu. Tadi tahun statement kemarin kita sudah bahas dengan surah Wal Asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau kita pahami, iya, urusan dunia kita mudah. Dengan kekuatan yakin dan dengan kekuatan kebaikan, maka waktu tidak disia-siakan. Manusia itu enggak dalam keadaan rugi, tidak dalam keadaan kebingungan. Saya berikan contoh sederhana. Ketika kita bersama-sama dalam momentum ujian, apalagi akhir sana atau akhir tahun, kita nggak tahu tuh jawabannya, kita bingung. Maka carilah jawaban yang mudah dulu. Tapi kalau seseorang yang sedang diuji, dia mampu menjawabnya, dia bisa menjawabnya dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, maka akan mudah-mudah saja. Jadi sebenarnya kalau kita lebih mau merenung, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang begitu besar. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Tinggal dibarengi dengan keyakinan. Dan kita sendiri kadang dari bakat kita remehkan. Kita lebih senang disebut dengan titel, bukan keahlian. Kuantitas itu cover buku. Isi bukunya sudah penuh apa tidak? Nah, isi buku itu disebutnya kualitas. Nah, di era sekarang banyak sekali secara umumnya masyarakat lebih suka bicara kuantitas, titel, daripada kualitas. Hasil daripada ilmu itu sendiri. Nah, kalau itu diterapkan, kualitasnya dinampakkan dan dimanfaatkan, itu sebuah karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Maka urusan dunia, urusan problematika, urusan problem cinta, urusan problem-problem yang berhubungan tentang dunia, kita akan mudah saja. Kita akan mudah untuk menjawabnya, akan mudah untuk diamalkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu secara pribadi saya mengajak agar terus semangat mencari tahu ilmunya Allah SWT. Dikaji. Yang muslim banyakin ngaji, entah lama-lama tahu. Jadi begitu. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Apa dampaknya membanggakan nasab diri sendiri? Nasab. Membanggakan nasab diri sendiri. Memang kita perlu mengenal nasab kita. Agar apa? Sisilah kehidupan kita ini tergambar, terabstrak. Anamin. Hadis aja itu ada sisilah-sisilahnya. Sampai enggak itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun nasab. Bagaimana leluhur kita bertindak dan lain sebagainya. Namun yang paling sulit itu, yang paling aneh itu, yang paling bingung itu, apabila orang sudah membanggakan. Lagi-lagi hanya kuantitas aja yang dibentuk. Anak-anaknya kiai, misalnya habaib, anaknya jenderal, anaknya polisi misalnya. Ya, padahal yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat oleh Allah dengan kemuliaan itu yaitu orang yang punya keyakinan yang luar biasa dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Jadi mengenal nasab
Itu sangat dianjurkan. Nah, nasab kita udah bagus, maka rawatlah. Kalau nggak bisa ngerawat, jagain. Nggak bisa ngejagain, titipin ke orang lain. Jadi ada sebuah obrolan ringan sambil ngerokok sambil ngopi oleh seorang guru bernama Habib Soleh bin Muksin Al-Jindan. Beliau bilang, njit saya adalah seorang rasul. Beliau punya ladang begitu indah, punya amal soleh yang begitu besar. Gak ada taranya. Seorang pahlawan, betul, Rasulullah seorang pahlawan. Seorang yang terbaik di muka bumi ini, betul. Namun sesungguhnya, apakah saya ini sebagai cucu keturunannya mampu menjaga dan merawat amal soleh yang dibuat oleh njitnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak mampu Ustadz, maka saya akan titipkan. Kalau enggak saya jaga aja udah. Yang penting saya tidak mau merusak. Jangan jadi hama di dalam nasab kita. Kalau hama di dalam nasab, maka akan rusak seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara untuk menjadi kaya? Cara untuk menjadi kaya. Ada kaya zohir, ada kaya batin. Kalau kaya batin, pertama kita bahas tentang kaya batin dulu. Kaya batin itu dia kaya dari kesabarannya menerima hal yang kecil maupun yang besar. Dia tahu qada dan qadarnya Allah. Baik posisi dia senang maupun dia susah, dia tahu itu semua karena Allah. Biarin. Jangan dihalangin, biarin. Jadi seperti itu. Kalau itu kaya batin, dia mudah menerima apa semua keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kaya zohir, bagaimana kembali tadi? Kalau coba kita bayangkan, kita diberikan uang 100 juta, tapi wadahnya nggak ada. Maka kita bingung untuk apa. Tapi kalau wadahnya ada, fungsional itu duit 100 juta tidak sia-sia. Saya berikan contoh lagi. Ada seorang anak kecil, diberikan duit 100 juta atau 1 miliar. Apa yang dia beli? Permen. Apa yang dia beli? Mainan. Jutaan, ratusan juta dibeli mainan. Mubazir. Inna mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Namun banyak toh yang dewasa juga dikasih 100 juta. 1 miliar. Malah hanya buat pamer dan ria. Itu yang saya bilang wadahnya tidak ada. Maka menjadi ria, menjadi bangga-bangga. Nah kalau wadahnya ada, fungsional duit sejati, fungsional duit yang bagus, haknya duit, haknya materi, haknya kekayaan nyata, realita. Jadi enggak cacat. Begitu. Jadi bagaimana caranya kaya? Nah mudah. Pertama, ikhtiarnya bagus. Jangan pernah berhenti untuk bergerak. Al-harakatu barokah. Bergerak terus, barokah menambah kebaikan. Jadi barokah itu bukan jualan. Bukan bayaran untuk membeli sesuatu. Saya beli barang ente biar berkah ente. Enggak gitu. Ya, jadi beli barang itu pakai duit. Ya, mata uangnya. Duit kita mata uangnya rupiah, pakai rupiah. Jangan pakai berkah. Jadi berkah itu yang dagang untung. Ya, yang dagang untung. Walaupun posisi kita, misalnya seorang guru, misalnya muridnya dagang, ya kita jangan minta dan lain sebagainya terus dibayar dengan berkah. Itu nggak bagus dan tidak memberikan contoh baik kepada jamaah kita, kepada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Pertama ikhtiarnya, al-harakatu barokah, ya, bergerak terus, maka akan menghasilkan berlipat ganda keberkahan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, rahmannya Allah nampak,
Gufironya Allah nampak. Tuh, maka tinggal diamalkan dan dimanfaatkan. Bergerak, maka keberkahan, keuntungan akan mendatangi kita. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Malamnya sholat. Malamnya sholat, biasakan sebelum tidur, mau itu sholat mutlak, sunnah mutlak, atau sunnah hajat, minta sama Allah. Ini yang paling penting. Minta dulu baru ikhtiar. Jangan ikhtiar dulu baru minta. Minta dulu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau engkau menganggap semua yang ada di hadapan kita ini, sekeliling kita, itu hasil dari diri saya, itu sudah kecacatan di dalam keimanan. Semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rasulullah, saya minta kekayaan yang tidak menyusahkan saya dunia dan akhirat saya. Jadi doanya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Mau pakai bahasa Arab yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ya Ghani, ya Mugni, ya Hamid, ya Mubdiu, ya Mu'in, ya Rahimu, ya Wadud, agdini bihalalikan haramik, wa bi ta'atikan masyatik, wa bi fadlika amman siwaka. Kepanjangan tadi pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah saya duit yang banyak, yang tidak menyusahkan saya dunia dan akhirat saya. Sebelum itu sholat hajat dulu. Begitu, sholat hajat, baik itu yang 2 rakaat maupun yang 4 rakaat. Mau yang 2 rakaat inna anzalna, di rakaat pertama, rakaat keduanya al-kafirun. Baik yang 4 rakaat misalnya mau jalanin, itu kulhu yang pertama 10, kulhu keduanya 20. Salam, bangun lagi, niatin lagi, kemudian kulhu yang pertamanya naik 30, kulhu yang keempatnya 40. Habis itu minta kepada Allah. Biasakan sebelum minta kepada Allah, istighfar dan selawat diperbanyak. 1000 misalnya, dan tasbih. Insya Allah kekayaan akan datang kepada kita. Besoknya ikhtiar. Kemana kek? Ikhtiar. Emang dia kerja? Ya dia kerja. Jalanin. Kali aja dia naik pangkat. Kali aja dia proyek-proyek besar dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya urusan. Yang bisa menjadikan yang tidak jadi, yang langsung dijadikan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Apabila terjadi anarkisme, bagaimana hukum barang jarahan yang terjadi saat keadaan tersebut? Dan bagaimana sikap kita untuk mengambil posisi? Anarkisme di negeri kita apa di sebuah wilayah apa sebuah kampung? Bisa di sebuah wilayah, kampung, maupun di negeri kita. Intinya, ketika akal dan rasa, akhlak sudah dihilangkan, maka manusia itu bergerak dengan emosionalnya, atau sebutannya anarkis. Dia akan merusak. Ya, oleh karena itu, sebelum kita memandang hukumnya, kita bicara anarkisnya. Nah, sebelum anarkis ini terjadi, usahakan bagaimana caranya, ya, pengertian dan pembimbingan, ya, penyataan untuk meredam anarkis itu. Begitu. Ya, banyak kan orang anarkis itu terjadi karena perutnya mereka itu lapar, atau ketidakadilan yang mereka rasakan. Yang punya jabatan makin punya kuasa, yang tidak punya jabatan menjadi tidak kuasa, atau jadi babu, atau menderita. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebelum terjadinya perut lapar itu mengamuk, ya, timbullah sebuah pemikiran anarkis, kemudian terkumpul dari banyak menjadi anarkisme, mereka akan merusak dan lain sebagainya. Maka berikanlah kekenyangan buat perut itu, dan keadilan buat perut itu. Jadi seperti itu. Kemudian apa hukumnya untuk menjarahi? Kalau kita bicara hukum, kita bicara final. Ya, kita bicara hukum, kita bicara final.
Sebelum kita bicara finalnya, kita jelaskan. Kita rentetkan benang merahnya dulu. Yang mau diziarahi itu barang siapa? Dan itu barang haknya siapa? Punyanya siapa? Kalau seseorang, ini yang sebenarnya menurut saya kecacatan. Dia kesel sama seseorang, ngamuknya sama orang lain, kan aneh. Begitu. Misalnya ya, ini misalnya sekali lagi. Orang ini berkumpul ingin mengeroyok satu rumah. Dia kesel sama satu tokoh. Yang diamukin yang berhubungan sama tokoh itu. Gitu. Padahal yang berhubungannya juga merasa rugi juga. Jadi barangnya diambil, dijarahin dan lain sebagainya. Nah ini yang salah, ini yang cacat. Kesian ini para Cina-Cina yang dagang misalnya. Ya toko-toko, ruko atau orang-orang Jawa, orang-orang kita yang lagi dagang. Dagangannya diambil TV dan lain sebagainya. Ya di situ bingung juga para ulama bilang halal. Bagaimana bilang haram, keadaannya bagaimana? Kan begitu. Tentunya itu tidak baik. Tentunya itu tidak baik. Maka sikap yang harus kita lakukan, ya, kalau kita kesal sama seseorang, sejatinya lebih baik datangin aja kalau memang itu sudah tidak ada kesabaran dalam dirinya. Misalnya, ya, datengin. Emang maunya emosional yang ditampakkan ya silakan. Tapi alangkah lebih baiknya, ya, kalau masih punya hati, punya pikiran, ya, mengalah itu bukan berarti kalah kan. Begitu, mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi memang kalau perlunya demikian, silakan langsung ke posisi yang tepat. Jadi likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada ungkapan yang tepat, setiap ungkapan ada tempat yang tepat. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin saya tutup untuk pertanyaan. Udah nggak ada lagi? Udah nggak ada, cukup. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin pada malam suci Ramadan ini hanya 7 pertanyaan tadi yang diberikan. Ya mudah-mudahan Betul. apa yang sudah sama-sama kita bahas, kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri, umumnya untuk sahabat Rockpi 13 official. Wa afa minkum liridho illa al-Fatihah. Illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.